Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Warnas mulai posting. Di media sosial mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Bendungan Walahar adalah sebuah bendungan yang terletak di Desa Walahar, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Bendungan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih ada dan kokoh berdiri di Karawang. Bendungan Walahar digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum serta mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang seluas 87.396 hektar. Bendungan Walahar membentuk waduk seluas kurang lebih 15 hektar. Bendungan ini berbatasan dengan Gintung Kerta sebelah utara, Anggadita sebelah barat, Kutapuhaci sebelah selatan. Proyek pembangunan Bendungan Walahar ini dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan pengawasan seorang ahli perairan dari Belanda yang bernama C. Swan Koopman. Bendungan Walahar mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Bendungan ini dibangun melintang pada aliran Sungai Citarum, sehingga membendung sungai tersebut seluas kurang lebih 50 meter. Bangunan bendungan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah yang merupakan pintu penahan air yang berjumlah 5 pintu, bagian kedua merupakan jembatan seluas 3 meter yang menghubungkan Desa Klari dan Anggadita, dan bagian ketiga merupakan ruang mesin atau untuk mengatur sistem bendungan. Pintu Bendungan Walahar pernah direnovasi pada tahun 1989 dan direhabilitasi pada tahun 2009. Desain Bendungan Walahar tampak khas Tionghoa karena adanya akulturasi budaya yang dipengaruhi sejarah panjang interaksi antara pedagang Tiongkok dan kerajaan lokal seperti Tarumanegara. Terlihat dari ornamen naga, genteng menyerupai istana kekaisaran, dan bentuk arsitektur yang mengikatkan pada tembok besar Tiongkok. Tiongkok sudah menjalin hubungan dagang dengan Nusantara sejak abad ke-5, dan Sungai Citarum sebagai tempat jalur transportasi penting membawa pengaruh budaya Tiongkok ke wilayah tersebut. Jadi, ornamen Tiongkok pada bangunan adalah hasil dari akulturasi budaya di mana elemen-elemen seni dan arsitektur Tiongkok diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam bangunan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan para wargi semua. Kembali lagi bersama saya Agi di channel Ubah Vlog. Teman-teman dan para wargi, beberapa minggu ke belakang ya, Gubernur Pak Haji Dedi Mulyadi sempat berpidato mengenai zaman Belanda, teman-teman. Dan pidato itu sungguh menggemparkan
entah di sosial media atau di media yang lainnya gitu teman-teman ya. Menurut saya pribadi ya memang betul juga ya teman-teman, infrastruktur buatan Belanda tuh memang kuat dan seakan-akan dibuat itu untuk jangka panjang, untuk abadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman dan para wargi, di kesempatan video kali ini saya mau menunjukkan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih dipakai teman-teman ya. Yuk kita cek langsung aja ke TKP teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Bendungan Walahar teman-teman. Bendungan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada 30 November 1926 teman-teman. Dan bendungan ini masih dipakai ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, dekorasi atau struktur bangunan Hindia Belanda itu sangat kuat dan kokoh teman-teman. Seperti contohnya bangunan melengkung itu ya teman-teman, tinggi tegap teman-teman. Jujur saja saya jalan di sini deg-degan ya teman-teman, karena aliran sungai dari Citarum ini sangat deras sekali teman-teman. Untuk bangunannya sendiri itu 3 tahap ya teman-teman. Di bawah ini saluran air ya, ada 5 saluran air, lanjut ke jembatan teman-teman, dan di atas mesinnya teman-teman. Nah inilah mesin pintu penarik pintu airnya ya teman-teman. Rantainya sangat besar sekali, lihat teman-teman tuh. Dan pintu bendungan nomor 2 ini pernah direnovasi pada tahun 1989 teman-teman. Nah ini ada pintu ciri khas dari pemerintahan Hindia Belanda ya, buatan Belanda teman-teman. Terus ditambah atasnya melengkung teman-teman. Tentu saja bendungan ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk daerah-daerah pesawahan yang ada di Karawang teman-teman. Dulu teman-teman sempat dipakai jalan umum ya, jalan di bendungan ini. Cuma sekarang ditutup ya teman-teman, karena sudah dibangun jembatan baru sebelah sana teman-teman tuh. Aliran sungai yang sangat deras sekali teman-teman dari Citarum ini teman-teman ya. Jadi pintu airnya yang ada di Bendungan Walahar ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Dan sekilas ini mirip ini ya, mirip kapal laut ininya tuh, pondasi itunya teman-teman ya. Dan ini pondasi udah 100 tahun berarti teman-teman ya, 100 tahun lebih teman-teman tuh. Mantap sekali ya. Suara bergemuruh di sini sangat jelas sekali ya. Eceng gondok tinggalnya, aduh, warna rumpuk kayak manuknya. Teman-teman dan para wargi, kebayang ya itu pintu baja segede gitu ya, diangkat menggunakan mesinnya itu ada di atas teman-teman. Dan ini semuanya masih berfungsi teman-teman ya. Nah saya kagum sama rantainya teman-teman ya, itu rantainya sangat besar sekali teman-teman. Dan ini pintunya lagi ditutup ya teman-teman tuh. Terus kebayang nanti kalau misalkan udah overload, angkat, dibuka teman-teman. Dan suara gemetar di sini ngeri asli .
Nah, teman-teman dan para wargi, rantai yang di pintu tengah ini ukurannya malah lebih besar, teman-teman ya. Dan semuanya masih berjalan dengan baik, teman-teman. Jadi tiap pintu tuh pernah direnovasi di tahun-tahun yang berbeda ya, teman-teman. Ini pintu bendungan nomor 3 renovasi tahun 2004, teman-teman. Tuh bayangin pintunya segede gitu, teman-teman, diangkat ke atas gitu, teman-teman ya. Wih, ngeri kio asli Gilanya Belandanya, proyek-proyeknya zaman dulu ini dah, teman-teman, dibangun ya. Yang iya asli di dia bumi. Itu di Capel sana, tapi dari itu Kota Wani. Oh, jadi kali mah ke Aramang. Kamu orang mana? Di Bandung. Bandung. Bandung nanti hayang ningali bendungan ieu. Kelo. Gede pisannya bendungannya. Oh, asana sok aya nu marancing di ditu teh. Sok aya lauk naon wae di dieu. Kuring jambal. Lauk hiu aya. Hiu aya. Lah. Buaya. Aya. Oh, aya buaya. Aya tumpang di dieu teh, Mas. Hah? Selama aya buaya bodas. Buaya bodas, buaya putih. Aya tiga nama pengguna ngomong. Oh, pengguna. Oh, gitu. Hah? Ya mah kudu izin heula ka luhur eta mah. Kudu izin ka kantor. Oh, di dieu teh dulu teh macet toh. Kenapa di dieu macet? Kan jadi aya di situ. Di sana bendunganna aya 2. Oh, asalama itu bisa dilewatan ku mobilnya. Oh, dulu mah tapi ini tuh bisa. Oh, nah ada tuh bisa dilewatan. Oh, ditutup kan Bang. Oh, bisi berat teuing merenya ieu jembatananya ku mobil mah nya. Oh, kudu nama geus kieu Bang. Di ditu jakan mobil, di dieu jakan motor yang begitu macet ya Bang ya. Oh, Oh, lama mobil teh. ada rieu. Sekali. Ada rieu. Oh, itu tujuan, itu bus, itu maju. Itu Bang, sempit. Jadi wajib jembatan hanya. Mancing resepnya di dieu nya. Kosong, Mancing lumba-lumba. nyawa lah. Nah, teman-teman dan para wargi, kemungkinan ini panelnya ya, teman-teman. Kebayang ini panel segede gini dan ditutup dengan rangka baja, teman-teman. Ada satu hal yang unik, teman-teman, dari Bendungan Walahar ini. Jadi Bendungan Walahar ini dibangun oleh Belanda, namun desainnya sendiri mengadopsi desain ala-ala Tiongkok, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di atas itu ada ornamen-ornamen khas yang ada di Tiongkok, teman-teman. Seperti mirip istana kekaisaran yang ada di Tiongkok, teman-teman. Nah, teman-teman dan para wargi, kita perhatikan ya pintu-pintu pondasi khas Belanda ya. Jadi dari susunan-susunan batu. Tapi entah pakai semen atau apa ya, saya kurang tahu, teman-teman ya. Terlihat sangat kokoh gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman dan para wargi, jadi satu hal yang unik menurut saya ya, teman-teman, bahwa pembangunan atau infrastruktur yang dibangun oleh Belanda itu selalu memadukan gaya lokal dengan gaya khas Eropa, teman-teman. Salah satunya yang ada di Gedung Sate, teman-teman ya, bangunan Eropa dipadukan dengan candi. Begitu juga Bendungan Walahar yang ada di Karawang ini, teman-teman ya, bendungan yang didesain tinggi tegap khas Eropa, namun ada perpaduan gaya Tiongkok, teman-teman ya. Oke, teman-teman dan para wargi, untuk video vlognya sampai di sini dulu ya, teman-teman dan para wargi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman dan para wargi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.